أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dijauhkan dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat sidang salat zuhur rahimakumullah. Ketika makhluk yang terhormat Azazil itu jatuh ke dalam lembah yang sangat dalam, yaitu neraka jahanam, maka gelarnya menjadi Abrasa. Saat itulah dia bergelar iblis, dan ketika dia dilempar dari surga ke neraka jahanam, saat itu dia merasa dendam kepada Adam, karena memang dalam Quran disebutkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil yang memang digolongkan kepada malaikat pada saat itu untuk sujud di depan Adam, tapi dia tidak mau sujud, maka yang tidak mau sujud itu diberi gelar oleh Allah Ablasa dengan sebutan la'ina, dilaknat Allah dengan Ablasa. Pada saat itu makhluk hanya dua jenis saja, yaitu malaikat dan aljan. Aljan itu jin. Aljan yang taat yaitu diberi gelar Azazil, yang terhormat dan terkuat, berada di surga, bendahara surga, menjadi penghulunya malaikat. Tapi ketika perintah Allah untuk sujud, Aljan ini tidak mau sujud. Jadi gelar Azazilnya dicabut Allah dan diganti dengan Ablasa. Artinya Ablasa itu adalah yang berputus asa dan tidak ada kebaikan sama sekali. Ketika mendapat gelar Ablasa, Azazil ini dilempar ke neraka jahanam. Dia teriak. Tapi berbeda dengan teriakan Nabi Adam. Ketika Adam berada di surga bersama Hawa, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam ketika di surga melakukan dosa, dilempar juga ke dunia dan berteriak juga. Tapi teriakan Azazil ketika dilempar di jahanam dengan teriakan Nabi Adam alaihissalam ke bumi itu berbeda. Kalau teriakan Adam alaihissalam, dia berteriak menangis, penuh penyesalan dan langsung sujud memohon ampun kepada Allah dan penuh pengharapan. Maka Allah mengampunkan Nabi Adam alaihissalam dengan membaca Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim pada diri, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi, mengasihi kami,
lanakunanna minal khasirin. Itu pengharapan dari Nabi Adam alaihissalam, penuh pengharapan. Tapi kalau iblis ini dilempar, dia berteriak, tapi teriakannya bukan penyesalan, tapi teriakannya itu penuh dendam kepada Adam, penuh kemarahan, dan tidak ada keinginan untuk minta ampun kepada Allah. Dan dia berputus asa karena menganggap Allah tidak maha pengampun. Allah pasti tidak akan mengampuni saya, padahal Allah maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dan maha pengasih penyayang. Maka abrasa itu artinya selain tidak ada kebaikan, juga artinya kata ulama berputus asa. Itu beda teriakan Adam alaihissalam ketika dilempar dari surga dan teriakan iblis. Maka sejak itu iblis ini bersumpah karena dendamnya kepada Adam, bersumpah akan menggelincirkan Adam dari surga itu. Maka proyek pertamanya adalah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Itu proyek pertama dari Abrasa ketika dilempar dari surga ke neraka jahanam. Aku akan menggoda Adam, gara-gara dia aku keluar dari surga. Dan terbukti memang Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terlempar juga dari surga dan ditaruh di bumi. Nenek moyang kita tergoda dengan Abrasa. Maka sejak itu iblis berikhtiar ingin melempar semua anak cucu Adam ke dalam neraka bersamanya. Allah berfirman tingkah laku iblis ini dalam surat Asy-Syaffat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atainahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis ini? Tingkah laku iblis setelah dendam banget dengan manusia. Pasti aku akan selalu menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu Allah ceritakan tingkah laku iblis kepada kita semua supaya kita sadar bahwasanya setelah iblis itu dendam kepada manusia, dia bertekad dan berniat untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka jahanam itu, di neraka jahanam, untuk menggelincirkan manusia anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu akan menjatuhkan manusia masuk ke neraka jahanam. Mengapa dari atas tadi? Karena dari atas ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa apa-apa. Ketika kita berpegang dengan yang atas istilahnya kepada Allah, maka iblis tidak akan bisa menggoda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak bisa tergoda dengan iblis, maka hancurkan dari titik kelemahan iblis itu. Apa yang membuat iblis itu hancur? Rasulullah mengatakan, ketika kita sujud kepada Allah, maka iblis itu menangis sejadi-jadinya. Dari atas nggak bisa menggoda iblis karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya kalau kita meminta
yang di atas istilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari bawah iblis juga tidak bisa menggoda. Karena kita sujud mesti ke bawah. Maka sujud itu salah satu syarat sujud diterima dan menjadi musuh iblis, membuat iblis menangis adalah ma'atan kisin dalam kitab Fathul Mu'in. Syarat dari sujud yang pertama adalah ma'atan kisin. Apa itu ma'atan kisin? Kepala lebih rendah daripada bokong. Itu syarat sujud. Maka Nabi mengatakan ketika kita sujud kepada Allah, iblis nangis sejadi-jadinya dan berkata, tidak akan bisa aku menggoda anak cucu Adam ketika berada dalam keadaan sujud. Karena memang hancurnya iblis itu ketika Fayusquna lil malaikati isjudu li Adam apa saja. Ketika iblis itu hancur, yaitu ketika diperintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tetapkan kepada manusia agar iblis tidak bisa menggoda dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Allah tetapkan kita sujud sehari semalam 34 kali. Sekali satu rakaat itu kita sujud 2 kali. Berarti subuh kita sujud 4 kali. Asar kita zuhur kita sujud 8 kali. Asar kita sujud 8 kali. Maghrib kita sujud 6 kali. Dan isya kita sujud 4 kali. Jumlah semuanya adalah 34 kali kita sujud. Apabila kita sujud sehari semalam itu 34 kali, berarti kita sudah terhindar dari golongan iblis. Tetapi ketika kita kurang sujudnya, ingat saudara, ketika kita kurang sujudnya 34 kali sehari semalam, maka kita termasuk dari golongan iblis. Artinya, kalau kita kurang saja 1 kali sujud, kurang sekali aja sujud, berarti kita tak sholat. Maka Allah tetapkan kepada kita sujud 34 kali sehari semalam. Kalau kurang, berarti kita sudah ikut gerbongnya iblis. Kita sudah termakan rayuan iblis. Maka jaga itu. Sujud 34 kali sehari semalam. Jaga itu. Shiratal Mustaqim yang kita minta sebanyak 17 kali sehari semalam. Jaga itu selawat Nabi 1 hari sekali, 1 hari 1 malam, 9 kali kita sholawat. Kaum muslimin, muslimat, sidang salat Jumat. Maka ada kisah, yaitu ketika itu Allah perintahkan iblis untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus menjawab pertanyaan Nabi dengan jujur, karena memang iblis ini suka bohong. Kalau dia datang bermimpi menyerupai Nabi, tidak ada itu, karena iblis sendiri tak bisa menyerupai muka Nabi. Dia suka bohong, tapi ketika itu kalau dia menjawab bohong pertanyaan Nabi Muhammad, dia akan hancur musnah, itu janjinya. Maka iblis datang kepada Nabi menyerupai orang tua membawa tongkat dan disuruh menjawab pertanyaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa yang menjadi temanmu dan siapa yang menjadi musuh-musuh. Percakapan ini akan kita lanjutkan di Senin pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.